Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menolong kita 1 minggu lamanya. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian, saya sapa Bapak Ibu di rumah dulu dengan sorak pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari Bapak Ibu, walaupun di rumah kita berdiri, kita angkat pujian yang berkata, Bapakku datang, ku nyanyi haleluya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, mari kita masuk di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku
Sungguh Bapa, Engkau baik sama kami Tuhan. Tak perlu kami takut Tuhan, tak perlu kami cemas Tuhan. Engkau beserta dengan kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menolong kami. Sehingga pada pagi hari Minggu ini kami bisa bernafas, itu hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami memulaikan ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Buat kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, WL, singer, pemain musik. Terlebih Tuhan yang mudahkan firman-Mu Tuhan nanti. Engkau berkati kami semua. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini menjadi kemuliaan hormat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Haleluya. Amin. Aku kemuliaan Tuhan tercurah dari surga. Baik Bapak Ibu di rumah, Roh Kudus akan ada di rumah maupun di mana kita berada. Haleluya. Amin. Amin. Katakan, dengarkanlah suara nafiri. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Pujian ini, mari pujikan Tuhan yang kuasa. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk beribadah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat kita. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api kemuliaan Allah tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan Allah tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk beribadah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat kita. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api kemuliaan tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan Allah tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Haleluya. Tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Berikan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita masih memuji nama Tuhan Amin. dengan bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh buka hati, sehingga firman pada pagi hari ini menjadi kemuliaan, jadi sulung dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari datang di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku tetap cinta Tuhan, ku tetap setia Tuhan Yesus. Walau badai datang menerpa Tuhan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Tetap setia. Katakan terlalu banyak Tuhan. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin Tuhan. Haleluya. Biar kami tetap cinta Tuhan Yesus, tetap setia kepadamu Tuhan. tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia. ku
Haleluya, terima kasih Tuhan. Ajar kami umat-umat Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap percaya, untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, agar kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amat terlebih Engkau yang sudah memberikan segalanya buat kami, dan biarlah kami menjadi umat Tuhan yang bersyukur dan menjadi umat Tuhan yang tahu untuk memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kami semua. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi kehidupan kami, supaya kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, agar hidup kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah kami untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan kemurahannya kita masih ada. Dan oleh sebab itu pada pagi ini biarlah kita tetap bersyukur dan berterima kasih. Kedatipun keadaan apapun, tetap untuk belajar bersyukur. Puji Tuhan. Hari Kamis kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ya. Bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan nanti suatu kelak yang kedua kali Dia akan datang menjemput kita semua. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita hidup harus kita perhatikan baik-baik, ya, bagaimana kita hidup selama ada di dalam dunia. Ya, Yesus sudah naik ke sorga, Dia sudah sediakan tempat buat kita, kita mau hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan 16. Ya. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengenai hiduplah dalam kekudusan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi manusia Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran, dan kita keturunannya juga pasti hidup dalam dosa, ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mendekati Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus adanya. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia dan juga dosa kita semua, ya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia diampuni dan dikuduskan, ya, agar dapat bertemu kembali dengan Allah di hadiratnya yang kudus. Nah, oleh sebab itu, mari dalam kehidupan kita bersyukur punya Allah yang hidup, yang berkuasa. Tentunya kehidupan kita jaga baik-baik. Ya, karena Tuhan katakan, sebab Allah itu kudus, oleh sebab itu engkau harus kudus. Kalau kita membicarakan masalah kudus, orang pasti bilang begini, sulitlah hidup kudus, ya. Tetapi itu yang Tuhan berfirman buat kita, supaya kita hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Apa artinya pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita kalau hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita tidak kudus? Alangkah
kita binasanya hidup kita kalau hidup kita dalam hidup masih hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan berkata dalam ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita akan belajar bagaimana menjadi anak-anak yang kudus di hadapan Tuhan. Orang mungkin hidup mungkin tidak mau diatur, ya, artinya dia mau bebas. Hidup tidak diperhatikan, tapi buat kita harus kita perhatikan. Karena suatu saat nanti Yesus akan datang kedua kali dan hidup kita layak enggak berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita selama di dalam dunia, hidup mengikuti jalan Tuhan, hidup menjadi kudus dalam tindak tanduk kita, maka kita boleh berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita, biarpun kita hidupnya ya 70% baru kudus, enggak boleh. Tuhan katakan harus seluruh hidupmu harus kudus. Pikiran kita harus kudus. Perbuatan kita juga kudus, harus berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat di dalam Yesaya. Nanti kita akan kembali lagi di situ ya. Yesaya pasalnya yang ke-35 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Begini. Yesaya 35 ayatnya yang ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Jadi katakan di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Saudaraku, di Jawa Tengah ada namanya Kota Kudus. Apakah orangnya kudus semua? Tidak, hanya nama. Kita sebagai anak Tuhan tidak dikatakan kita anak Tuhan begitu saja, tidak. Kita bangga menjadi anak Tuhan, oh haleluya, puji Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita harus kudus katanya. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Kalau kita lihat jalannya kudus, ya, jalan kudus tentu tidak akan melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jalannya kudus. Hidup kita jalannya kudus, lurus di hadapan Tuhan. Tidak boleh jalan kita, kalau kita hidup mau kudus, tidak boleh menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Artinya tidak boleh hidup kita semaunya kita, tidak seturut firman Tuhan. Katanya begini, orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jadi orang yang tidak tahir ya tidak akan melintasi jalan kudus tadi. Orang yang dikatakan orang yang tidak tahir artinya orang yang tidak suci. Ataunya orang yang tidak kudus tidak akan melewati jalan yang kudus. Karena kalau jalannya kudus, hidup kita harus kudus karena ini. Jalan Tuhan adalah jalan yang kudus. Kalau jalannya yang kudus, jalannya Tuhan, tentu kita ikutin caranya Tuhan. Bukan cara kita. Bukan jalan semaunya kita. Tidak. Tetapi ikut aturan Tuhan. Memang jalan sempit itu susah. Dikatakan di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Lebar itu semuanya bebas, mau apa aja boleh, bebas, tidak ada hambatan. Tetapi kalau jalan yang sempit itu harus hati-hati, ada aturannya. Kalau engkau enggak hati-hati, engkau akan menabrak ke kanan, ke kiri. Tetapi kalau jalan yang sempit itu kita lewati dengan hati-hati, dilewati dengan waspada, maka jalan yang kita tempuh tidak akan menyimpang kemana-mana. Begitu juga hidup kita sebagai anak Tuhan. Tadi saya katakan di dalam judul, hiduplah dalam kekudusan. Jadi kita perhatikan hidup kita, bahwa hidup yang sebentar ini kita jaga baik-baik hidup kita. Kudus enggak? Layak enggak kita kepada Tuhan? Ya, Tuhan sudah memberikan semuanya, tentu hidup kita jangan sampai disia-siakan. Tadi dikatakan
orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jadi orang yang dikatakan orang yang suci hidupnya, yang mengikuti jalan Tuhan, orang yang kudus mengikuti jalan Tuhan, pasti akan melewatinya. Tapi kalau orang yang tahir, orang yang tidak suci, tidak akan masuk di dalamnya. Lalu dikatakan, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Orang pandir itu orang apa sih? Ya, kalau orang pandir itu orang bodoh, artinya hidup semaunya. Pernahkah kita dengar orang berkata gini, hidup kan sementara, hidup kan hanya sekali katanya. Ayo kita bersenang-senang, setelah itu ya sudah kan, baru kita hidup hanya sekali, gunakan. Kalau kita senang-senang, kita senang-senang. Saudaraku, kita boleh senang, tapi senangnya yang bagaimana? Kalau senangnya tidak diterangi oleh Tuhan, semau kita, ya tentu juga akan hidup kita tidak akan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Makanya dikatakan ada orang yang berkata hidup hanya sekali, senang-senang saja. Masalah mati mah nanti ajalah, yang penting sekarang kita hidup. Nah ini namanya orang yang bodoh, orang yang pandir ini. Tidak memperhatikan hidupnya. Bahkan dikatakan setelah kematian itu ada kehidupan yang baru. Orang dunia bilang, yang penting sudah hidup di dalam dunia, sudah itu ya sudah. Saudara, kalau saudara seperti itu, saudara akan ketinggalan. Sering saya katakan pasti ketinggalan. Karena apa? Kita tidak menjaga kehidupan kita. Kita tidak menjaga hidup kita semuanya. Oleh sebab itu dikatakan orang yang berjalan di jalan kudus yaitu harus suci, harus kudus, ya. Harus mengikuti jalannya Tuhan. Ayat 9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Jadi di situ tidak ada singa. Artinya tidak ada hal yang menakutkan. Tidak ada yang akan menghancurkan kita karena kita sudah ada di dalam jalannya yang kudus. Banyak kita lihat di sana sini. Ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Ada orang yang mungkin kita katakan orang Kristen tapi hidupnya selalu membuat masalah. Ada seperti itu. Oleh sebab itu dikatakan di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Jadi orang-orang yang diselamatkan justru berjalan di jalannya yang kudus. Dan di jalan yang kudus tadi tidak ada yang menakutkan. Tidak ada yang menerkam kehidupan kita. Kekhawatirankah, permasalahan, tidak ada. Karena hidup kita di dalam jalannya yang kudus. Oleh sebab itu betapa pentingnya hidup kita. Harus kita menjadi anak-anak Tuhan yang kudus di dalamnya. Jadi perkara kudus bukan nanti aja, nanti tidak. Sekarang kita tentukan sekarang. Bagaimana hidup kita? Ya, di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih berikan kehidupan buat kita. Ya, mari kita pergunakan untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7 gini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Allah memanggil kita umat-umatnya dikatakan untuk melakukan, bukan untuk melakukan yang cemar. Saudaraku, cemar itu berdosa. Tuhan memanggil kita bukan untuk kita melakukan dosa, enggak. Bukan hidup kita cemar, semau kita, tidak. Tetapi melainkan apa yang kudus. Apa yang kudus? Pikiran kita yang baik. Tindak tanduk kita yang baik. Berkata pun yang baik. Ya, apapun lakukan yang baik. Karena kalau kita tidak melakukan yang kudus, kita bukan anak-anak Tuhan. Ya, kalau anak Tuhan, orang yang percaya Tuhan pasti menjaga kehidupannya. Banyak orang Kristen mengaku anak Tuhan. Aku Kristen, lihat KTP-ku Kristen. Tetapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ya,
tidak kudus, tidak menjaga hidupnya. Tetapi bagi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan yang besar buat kita, maka kita jaga hidup kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi Allah memanggil kita semuanya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi hidup kita, kalau kita gunakan yang baik, dampaknya juga baik. Hidup kita kudus, dampaknya juga dalam hidup kita ada damai dan sukacita. Saudaraku, banyak orang ingin damai, ingin sukacita. Tetapi mereka kadang-kadang bisa menerima, kadang-kadang tidak. Kenapa? Karena manusianya masih hidup dalam manusia yang lama. Tapi kalau hidup kita diperbarui, kita bisa bersukacita. Kendati pun ada dalam persoalan, hidup kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Ya, tidak menyimpang, tidak kata orang. Padahal kalau seperti ini masa sulit, orang biasanya ada yang mengajari kita. Oh ya, kalau engkau sulit daganganmu, kita cari orang pintar. Ayo kita cari ke dukun sana. Ayo kita cari sinse sana. Ayo kita cari apa aja yang bisa membuat kita usaha kita maju. Ayo kita ke sana. Bukankah itu dikatakan orang yang melakukan cemar? Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, hidup kita kudus, kita percaya Tuhan menjaga dan memelihara kita. Amin. Dalam 1 Petrus kita akan lihat, kita akan baca ini ya. Dalam 1 Petrus ayatnya yang 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Begini, firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Saudara bangsa yang terpilih. Saudara menjadi umat yang terpilih, itu udah puji Tuhan. Jarang orang yang dikatakan terpilih. Orang yang mau masuk kerja itu orang-orang yang terpilih. Ada pengumuman, lowongan dibuka pekerjaan. Ya, tidak semua orang diterima dalam pekerjaan itu, tidak. Pasti itu sudah mulai teruji, terpilih. Ya, bisa nggak kriteria-kriteria yang di dalam perusahaan yang ingin diberikan kepada orang itu, bisa nggak orang itu syarat-syaratnya bisa dipenuhi apa enggak? Kalau syaratnya bisa dipenuhi, orang itu boleh masuk dalam pekerjaannya. Orang-orang yang masuk dalam pekerjaannya, apalagi pekerjaan yang bagus, itu pasti akan dipilih orang yang pasti, yang punya potensi, ya, yang punya kemampuan akan dipilih. Tetapi kita katakan, tetapi kamulah yang bangsa yang terpilih. Amin. Dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dikatakan kita ini adalah bangsa yang terpilih. Puji Tuhan, saya bangga menjadi anak Tuhan yang terpilih di antara bangsa, banyak bangsa yang tidak mau percaya sama Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan. Dan setelah dipilih oleh Tuhan, tidak lalu enak-enak saja. Tetapi ada tugas yang Tuhan berikan buat kita. Karena katanya dikatakan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sekali lagi, bangsa yang kudus. Kita adalah orang yang terpilih. Dikatakan bangsa yang kudus. Dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, luar biasa. Kita jadi umat kepunyaan Allah. Saudaraku, kalau orang kita diangkat anak oleh presiden aja kita luar biasa. Baru diangkat. Ya, belum menjadi bagian anaknya yang betul. Baru diangkat kita pun senang. Apalagi menjadi anak-anak benar gitu ya. Luar biasa. Apalagi kita, ya, itu Bapak Presiden kita diangkat jadi anaknya aja senang. Apalagi kita, anaknya Tuhan. Lebih daripada itu,
Ya, dikatakan kamu umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau umat kepunyaan Allah sendiri, tentu Allah ingin mendandani kita. Tentu Allah ingin supaya kita sama seperti dengan Bapa kita. Yesus adalah kudus, tentu kita juga menjadi anak yang kudus. Amin. Lalu dikatakan, untuk apa saudara? Supaya kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, bukankah dulu kita hidup dalam kegelapan? Sebelum kita diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, sebelum kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya, kita adalah orang-orang yang hidup dalam gelap. Orang-orang yang hidup dalam gelap tentu tidak akan masuk dalam kemuliaan Bapa. Tetapi kita mau dikuduskan oleh Tuhan supaya perbuatan Allah yang besar kita boleh menjadi umatnya yang memberitakan perbuatan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar bukan menurut kita, oh aku menjadi orang yang benar. Orang senang sama saya karena saya hidupnya benar. Tidak, saudara. Saudara berbuat benar belum tentu besok berbuat benar. Ya, tetapi kalau hidup kita di dalam Yesus, tentu hidup yang dikuduskan, maka hidup kita akan benar di hadapan Tuhan. Dan hidup kita akan benar juga di hadapan manusia. Karena Tuhan sudah menguduskan kita menjadi ciptaan yang baru, yang menjadi anak-anak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan perbuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita semua. Bukankah Allah itu Allah yang dahsyat, yang sudah memberikan semuanya buat kita? Oleh sebab itu, mari hidup kita jaga baik-baik ya. Hidup dalam kekudusan, hidup berkenan kepada Tuhan, supaya suatu saat kita hidup kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa di sorga, kita boleh dalam hidup jalan yang kudus tadi ya. Jalan yang penuh dengan sukacita, jalan yang penuh damai sejahtera. Karena jalan itu hanya Yesus yang mempunyainya. Oleh sebab itu, mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ya, Yesus naik ke sorga, Dia menyediakan buat kita. Tentu suatu saat Dia akan kembali. Dan kalau Dia kembali akan menjemput kita semua. Sebelum kita dijemput oleh Tuhan, biarlah hidup kita mau belajar menjadi kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jangan mengikuti orang-orang dunia yang tidak takut sama Tuhan. Jangan orang kita terperdaya oleh kata-kata orang yang membujuk kita jatuh ke dalam dosa. Jangan. Tetapi kita adalah imamat rajani. Ya, kita kepunyaan Allah, tentu Tuhan ingin kepunyaan itu menjadi milik yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadikan kita menjadi umat Tuhan yang hidup kita menjadi kudus, pikiran kita benar, perbuatan kita benar, jangan mengikuti arah dunia. Perbuatan kita melakukan yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kita akan pujian, angkat pujian. Kekudusan-Mu Bapa. Yesus adalah kudus. Kalau Yesus kudus, kita umat-umatnya harus kudus. Ya, kita mau belajar selalu dalam hidup ini untuk kita hidup melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi
berdosa, melainkan apa yang kudus. Itu yang Tuhan mau. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hidupmu apakah engkau sudah berkenan kepada Tuhan? Kita mau belajar kudus di hadapan Tuhan. Mungkin sulit, mungkin agak sukar untuk kita jalani. Tetapi kalau kita mau nurut firman Tuhan, maka kita menjadi umat-umat pilihan yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kita bahwa kami adalah imamat raja. Kami adalah umat kepunyaan Allah yang kudus. Tentu Tuhan ingin miliknya hidupnya kudus, pikirannya kudus, jalannya kudus, tidak menyimpang, tidak melakukan kelaliman, tidak melakukan kejahatan. Orang bilang melakukan kejahatan itu mungkin bagi mereka adalah keuntungan. Tetapi bagi kita melakukan kejahatan adalah kebinasaan di dalamnya. Oleh sebab itu kami ingin hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kami adalah umat-Mu yang kudus, Engkau sucikan kudus selalu. Untuk kami menjadi umat Tuhan yang belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami umat-umat Tuhan selama hidup dalam dunia ini. Kami harus belajar untuk ada di dalam jalannya Tuhan. Supaya hidup kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Firman-Mu membekali kami untuk hidup kami tidak sembarangan. Hidup kami tidak semaunya, tetapi hidup kami diatur oleh Tuhan untuk menjadi kepunyaan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala.
Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang mengirim lewat rekening. Nanti lihat di layar nomor rekeningnya. Kita akan memberikan persembahan, kita akan pujian Anak Allah Yesus namanya. Persembahannya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Iya, terima kasih ya persembahannya. Terima kasih juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Seperti biasa, pengumuman hari Selasa tetap ada doa. Hari Jumat kaum wanita dan pemuda di hari Sabtu melalui video. Ya Tuhan, tolong semuanya. Kita doakan supaya minggu ke depan kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, tidak ada yang lain lagi. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Kita akan ujian, kami naikkan syukur padamu. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita semua.
kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah setiap puji-pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan firman-Mu selalu menerangi hidup kami. Supaya hidup kami ada di dalam jalan Tuhan. Tentu hidup kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Supaya kami menjadi umat yang kudus. Yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Pakai mereka lebih heran. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang memperhatikan mereka. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kalau mereka ada dalam pergumulan, Tuhan yang menjadi penolong buat mereka. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan yang membangkitkan, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mata pencarian mereka. Berkati mereka yang bekerja, yang berusaha, yang punya usaha sendiri, yang sebagai karyawan. Semua diberkati Tuhan. Keperluan-keperluan mereka, Tuhan Yesus yang memberkati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sakit, mari lawati, jamah mereka. Sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat kami semua. Di tengah-tengah virus yang terjadi saat-saat ini. Engkau berikan kekuatan, tubuh kami yang sehat, kerohanian kami yang sehat. Jauhkan dari virus corona, jauhkan dari virus apapun juga. Biarlah kami, keluarga hamba-Mu, jemaat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang berharap kepada Tuhan, selalu dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun berada. Tuhan berkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, berkati pemerintahan kami yang ada. Dari Bapak Presiden, Menteri, bahkan pemerintahan yang ada sampai di tempat kami melayani ini. Juga Tuhan tolong semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami semua. Berkat-berkat jasmani, amat terlebih berkat-berkat rohani kami. Berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub memberkati kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.